Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan tugas fisika yang bertema gerak harmonik sederhana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Setio Pamuji dengan NIM 255 22321. Dan dengan saya Johan Yustafi Masah dengan NIM 255 22323. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasannya. Kenapa kita mengambil tema gerak harmonik sederhana? Yaitu kita ingin membuat prototipe sederhana tentang alat pendeteksi gempa. Alat pendeteksi gempa itu memiliki latar belakang, yaitu Indonesia itu terletak di wilayah yang sangat aktif secara tektonik, yang menyebabkan bencana gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan awal. Karakteristik gempa yang datang tiba-tiba seringkali memicu kepanikan massal. Korban jiwa umumnya terjadi karena keterlambatan evakuasi saat bangunan mulai runtuh. Dalam manajemen bencana, waktu beberapa detik sebelum guncangan utama merusak sangatlah krusial, atau yang disebut dengan golden time. Untuk menyelamatkan diri, meskipun lembaga pemerintah seperti BMKG memiliki sistem pemantauan yang sangat canggih, namun penyebaran informasi tersebut ke tingkat rumah tangga seringkali membutuhkan waktu beberapa menit atau waktu yang sudah terlambat bagi yang sedang berada di dalam bangunan yang berguncang. Di sisi lain, alat pendeteksi gempa lokal skala rumah tangga masih sangat jarang dimiliki karena harga yang sangat relatif mahal. Nah, guna untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem untuk pendeteksi dini atau early warning system yang berskala lokal dan responsif, mandiri, serta terjangkau. Oleh karena itu, kita merancang prototipe alat pendeteksi gempa ini menggunakan sensor getar sensitif berbasis dinamo. Alat ini diharapkan mampu mendeteksi getaran gempa secara langsung atau real time di lokasi kejadian dan memberikan peringatan secara seketika, memberikan waktu berharga bagi para penghuni untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Lalu, manfaat dari prototipe yang kami buat ini adalah bisa mendeteksi sistem deteksi real time, yaitu menggunakan sensor dinamik sensitif untuk menangkap getaran awal gempa bumi di lokasi secara langsung. Yang kedua, peringatan instan. Peringatan instan ini dapat mengaktifkan alarm atau notifikasi dalam hitungan detik saat getaran melewati batas aman dan memberikan waktu evakuasi bagi penghuni. Yang ketiga, memiliki desain yang ekonomis, menggunakan komponen mikrokontroler terjangkau agar mudah diimplementasikan di rumah-rumah atau fasilitas umum. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan prototipe tersebut adalah, yang pertama adalah lonceng, lem tembak, lalu papan triplek. Yang keempat adalah dinamo. Yang kelima adalah baterai 1,5 volt. Yang awalnya kita ingin menggunakan baterai 9 volt, tapi karena lampu yang kita pakai selalu bermasalah dengan baterai 9 volt itu, akhirnya kita menggunakan baterai 1,5 volt dan menggunakan dua, yang berarti itu adalah 3 volt. Lalu yang keenam adalah baut, yang ketujuh lampu LED, dan yang kedelapan adalah solasi. Alat-alatnya yaitu seperti tang, gunting, dan bisa menggunakan alat-alat lainnya seperti gergaji dan palu. Fungsi utama prototipe alat pendeteksi gempa tersebut adalah, yang pertama adalah untuk mendeteksi gelombang seismik awal, yaitu menangkap getaran atau gelombang awal, biasanya gelombang P yang bergerak lebih cepat sebelum getaran utama yang merusak gelombang S tiba di permukaan. Yang kedua, dapat memberikan peringatan dini, yaitu memicu alarm suara atau buzzer, terus lampu kilat atau LED, atau notifikasi instan untuk memberi waktu evakuasi bagi warga sekitar. Yang ketiga adalah sebagai media simulasi dan uji coba kebaikan,
berfungsi sebagai alat coba di laboratorium untuk menguji sensitivitas sensor dan mengkalibrasi sistem sebelum diproduksi massal. Yang keempat adalah edukasi dan mitigasi bencana. Alat tersebut menjadi alat peraga yang efektif di sekolah atau komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara kerja mitigasi bencana. Cara kerja dari prototipe tersebut adalah tahap pertama, yaitu dapat mendeteksi getaran. Ketika sensor mendeteksi getaran atau pergeseran secara mekanis di permukaan, alat tersebut dapat memproseskan data, yaitu sinyal dari sensor dikirimkan ke otak alat seperti baterai. Lalu mikrokontroler akan menghitung apakah kekuatan getaran tersebut melewati batas aman yang telah diprogram. Dan tahap ketiga adalah aktivasi output. Jika getaran melebihi batas aman, mikrokontroler langsung mengaktifkan komponen output, yaitu buzzer atau sirine. Itu dapat mengeluarkan suara peringatan yang keras. Yang kedua, lampu LED akan menyala dan berkedip. Untuk interpretasi ilmu fisika yang kita dapat, yaitu 1. Hukum 1 Newton atau inersia atau kelembapan, memanfaatkan Prof mass, massa beban di dalam sensor yang cenderung diam saat casing alat berguncang akibat gempa. 2. Kinematika gerak akselerasi, mengukur perubahan percepatan tanah seketika pada sumbu X, Y, dan Z dalam satuan G-force. 3. Konversi energi atau mekanik listrik, mengubah energi mekanik atau guncangan atau tekanan menjadi sinyal listrik digital melalui perubahan kapasitas atau tegangan. 4. Ambang batas atau threshold. Gelombang, menggunakan konsep filter fisika untuk membedakan getaran lingkungan dengan getaran spesifik gelombang seismik gempa. Nah, kesimpulan yang kita dapat mengenai penerapan gerak harmonis sederhana atau GHS pada alat pendeteksi gempa, yaitu 1. Prinsip kerja berbasis gaya pemulih, yaitu alat pendeteksi gempa memanfaatkan prinsip dasar GHS melalui sistem bandul atau pendulum atau pegas. Ketika gempa terjadi, kerak bumi dan kerangka luar alat ikut bergetar. Namun beban atau massa pada bandul atau pegas cenderung mempertahankan posisinya. Karena sifat kelembapan, hal ini menciptakan gerak bolak-balik periodik atau GHS relatif terhadap posisi setimbangnya. 2. Sebagai sensor getaran yang akurat, karakteristik GHS seperti frekuensi dan periode ayunan sangat bergantung pada panjang tali bandul atau konstanta pegas. Parameter fisik ini memungkinkan alat pendeteksi amplitudo atau kekuatan dan frekuensi getaran tanah dengan presisi. Ketiga, konversi gerak menjadi data teknis. Gerak bolak-balik akibat GHS tersebut dikonversi menjadi data. Pada alat konvensional, gerakan diubah menjadi goresan tinta pada kertas atau seismogram. Pada alat modern, getaran ini diubah menjadi sinyal listrik atau digital untuk menentukan kekuatan gempa secara cepat. Keempat, dasar sistem peringatan dini. Pemanfaatan fenomena GHS pada alat ini menjadi sangat krusial karena sensitivitasnya mampu mendeteksi gelombang seismik awal atau gelombang P, sehingga sistem dapat memberikan alarm peringatan dini untuk meminimalkan korban jiwa saat gempa besar melanda. Nah, kesimpulan inti yang kita dapat, gerak harmonis sederhana bukan sekedar teori fisika, melainkan mekanisme utama yang menggerakkan sensor alat mendeteksi gempa. Tanpa adanya keteraturan pola gerak bolak-balik dari GHS, kita tidak bisa mengukur kekuatan dan mendeteksi getaran gempa bumi secara akurat. Nah, berikut ini adalah cara kerja alat pendeteksi gempa dari kelompok kami. Nah, mengapa lampu ini bisa hidup dan lonceng ini bisa berbunyi? Karena ketika ada getaran, tembaga ini akan menyentuh sensor dan dapat menghubungkan arus listrik yang menyentuh ke dinamo agar dinamo ini bisa berputar dan menyentuh lonceng ini agar dapat berbunyi. Nah, seperti ini contohnya.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.